Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi di pelajaran matematika. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke, setelah di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu relasi. Dengan demikian, diharapkan kalian semua sudah bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Sehingga tujuan pembelajaran yang pertama, kalian sudah bisa ya menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, kalian sudah dapat memahami pengertian relasi dan fungsi. Insya Allah sudah dapat ya pengertian relasi ya. Di sini mungkin pengertian relasi ya. Fungsinya insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang sekarang. Nah, yang ketiga, kalian dapat mengetahui dan menyajikan relasi ya. Kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui bagaimana cara menyajikan relasi. Insya Allah, nah di pertemuan sekarang ya, kita akan fokus kepada fungsi. Jadi diharapkan kalian nanti dapat mengetahui pengertian apa itu fungsi, kemudian kalian dapat mengetahui dan menyajikan fungsi ya. Terus kalian dapat mengetahui perbedaan fungsi dan bukan fungsi, juga dapat menentukan rumus fungsi serta menentukan nilai fungsi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan diperhatikan dengan seksama dan dipersiapkan alat tulisnya. Anak-anakku semuanya, saya tampilkan ulang atau saya ingatkan ulang ruang lingkup pelajaran kita kali ini dalam bentuk peta konsep seperti ini ya, relasi dan fungsi. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar yang ini, yaitu tentang relasi. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan fokus kepada fungsi itu sendiri ya, fungsi. Apa itu fungsi? Nanti kalian belajar mengetahui definisi fungsi dalam matematika seperti apa, dan mengetahui rumus serta menentukan nilai fungsi ya. Tolong disimak ya dan diperhatikan sehingga apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan mudah. Anak-anakku sekalian, fungsi atau pemetaan ya, bisa kalau misalkan nanti ada soal tulisannya pemetaan berarti sama dengan fungsi. Ada yang sudah tahu apa itu fungsi? Oke, kalau belum tahu tolong perhatikan bahwa fungsi itu adalah fungsi atau pemetaan adalah fungsi dari himpunan A atau kita sebut sebagai domain himpunan A-nya ke himpunan B, kodomain. Ya, domain itu daerah asal, kodomain itu daerah yang dituju atau daerah kawan. Adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Di sini ada hal penting yang harus saya tandai, yaitu bahwa setiap anggota himpunan A dengan tepat ya, artinya bahwa fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi atau hubungan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Berarti nanti yang di himpunan A ini, anggota himpunan A ini dia harus apa? Ya, harus dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, maka di sini ada hal penting harus kalian ingat bahwa anggota himpunan B, yaitu yang kodomain tadi yang dituju, boleh punya pasangan lebih dari satu ke anggota himpunan A atau tidak punya pasangan, ya, gak masalah. Jadi di sini yang himpunan B-nya boleh punya pasangan lebih dari satu ke anggota himpunan A atau dia tidak punya pasangan apa-apa. Yang penting yang di himpunan A-nya. Oke? Biar lebih paham, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Apakah diagram panah berikut merupakan fungsi? Ini ada beberapa contoh diagram panah, ya. Mana yang merupakan fungsi? Ya, kita lihat dari yang pertama nih. Dia fungsi enggak? Jadi patokannya adalah yang di sini nih, yang disebutin pertama kali. Apa tadi yang disebut pertama kali? Yaitu himpunan A atau himpunan
domain, daerah asal. Nah, ini adalah yang dituju himpunan B atau kodomain. Di sini yang Q sebagai kodomain, P sebagai domain, Q kodomain, P domain, Q kodomain atau yang dituju. Yang ini adalah daerah asal. Coba kita cek gambar yang pertama. Ini fungsi bukan yang gambar yang pertama. Oke, tadi bahwa suatu relasi memasangkan setiap anggota himpunan A atau domain dengan tepat satu anggota himpunan B. Kita lihat di sini ada himpunan P yang memiliki kawan atau dia dipasangkan dengan himpunan kodomain atau himpunan Q di sini lebih dari satu. Jadi dia bercabang ya, bercabang atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Maka kalau seperti ini dia tidak boleh. Artinya yang A ini adalah dia bukan fungsi. Oke ya. Jadi yang A ini bukan fungsi. Sekarang kita lihat yang gambar B. Kita lihat yang gambar B, apakah dia fungsi? Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya, kalau kita lihat gambarnya, bahwa ini semua anggota di himpunan domain, ya, atau himpunan P, itu memiliki berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan Q. Maka yang B ini adalah bisa kita sebut sebagai fungsi. Dia fungsi dia. Ini benar nih, ini fungsi. Kita lihat sekarang yang C. Nah, lihat yang C. Lihat di himpunan domainnya. Jadi patokan kita adalah yang di domainnya di himpunan P. Ada berpasangan semua nggak? Kalau berpasangan semua, berarti dia fungsi. Kalau ada yang nganggur, berarti dia nggak fungsi. Kita lihat di sini ada yang nganggur, yaitu ini B. Dengan demikian, yang C ini karena di sini ada yang nganggur, maka dia bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Kita lihat sekarang yang D. Nah, yang D. Kita lihat di domainnya semuanya berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan Q. Ya. Tapi di himpunan Q-nya ini ada yang nggak berpasangan dan di sini ada yang bercabang. Dan berdasarkan definisi ini dan istilah penting ini ya yang saya tebelin ini yang saya kasih warna kuning, dia yang himpunan B-nya atau kodomainnya itu boleh punya pasangan lebih dari satu anggota ke anggota A atau tidak punya pasangan. Ya, di sini tidak ada yang tidak memiliki pasangan dan di sini lebih dari satu. Itu nggak masalah kalau yang kodomainnya. Dengan demikian yang D ini dia adalah sebuah fungsi, gitu ya. Paham sampai sini? Jadi sekali lagi kuncinya adalah yang di domain. Di domain atau yang daerah asal ini dia tidak boleh ada yang nganggur seperti ini atau ada yang bercabang seperti ini. Sementara yang di kodomain dia boleh, nggak apa-apa kalau ada yang bercabang seperti ini atau nganggur seperti ini, nggak apa-apa. Oke ya, itu cara mudahnya atau biar kalian bisa memahami mana yang merupakan fungsi, mana yang merupakan bukan fungsi berdasarkan diagram panah. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya untuk menentukan mana fungsi mana bukan. Perhatikan, ada contoh soal seperti ini. Apakah himpunan pasangan berurutan berikut fungsi? Ini ada himpunan pasangan berurutan seperti ini. Nah, ya, mana di antara kalian mungkin ada yang sudah bisa jawab yang pilihan ini mana yang merupakan fungsi? Oke, mari kita jawab. Ciri suatu fungsi pada himpunan pasangan berurutan adalah X, Y. Ini kan ditampilkan dalam bentuk X, Y ya, himpunan pasangan berurutan itu. Di mana X itu sebagai domain, Y itu adalah sebagai kodomain. Jadi X itu anggota yang disebutkan pertama kali ini adalah anggota domain. Ya, atau X ini adalah domain. Dan disebutkan kedua kali, yang keduanya pada setiap himpunannya sebagai Y atau kodomain. Jadi kuncinya yang di X. X itu tidak boleh berulang. Kenapa begitu? Tadi di diagram panah kita sudah melihat bahwa yang domainnya ini tidak boleh bercabang dan tidak boleh ada yang nganggur. Oke ya. Jadi kita bahas dari pilihan yang ada. Jadi kuncinya adalah kalian lihat aja yang X-nya atau yang disebutin pertama kali. Ada yang disebutin berulang nggak? Kalau disebutin berulang berarti dia bukan fungsi. Kita lihat pilihan yang pertama ya, yang A.
Ini ada yang berulangkah? Nah, ada yang berulangkah? Kita lihat. Ada ya, yaitu 2 dan 2 ini. Berarti dengan demikian yang A ini bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada yang berulang nih, yaitu 2 ini sama ini. Ya, kita nggak perlu lihat yang Y-nya, gitu ya. Cukup lihat yang X-nya atau yang domainnya. Juga yang ini yang pilihan B. Di sini ada yang berulang, ini dengan ini. Gitu ya. Juga ini berulang juga nih, ya, 3-nya. Otomatis yang B pun bukan fungsi. Kita lihat yang pilihan C, di situ ada yang berulang lagi nggak? Ada yang berulangkah yang pilihan C ini? Min 1, 0, 1, 2. Oh, ternyata dia nggak ada yang berulang. Berarti bisa kita pastikan nih, pilihannya adalah yang C. Nah, coba lihat yang D. Yang D itu min 1, 0, 0, 1. Nah, kita lihat di sini ada 0 dengan ini, 0 juga. Jadi 0-nya disebutin 2 kali nih. Dengan demikian dia berulang kan? Oke, kalau begitu yang nomor 2 ini itu jawabannya adalah yang C ya. Karena di situ yang X-nya itu tidak, yang X-nya ini adalah tidak ada yang berulang di pilihan yang C. Nah, setelah tadi kita melihat bagaimana dari 2 contoh yang pertama cara menentukan fungsi atau pemetaan. Di situ ada istilah penting yang harus kalian pahami, ya, yaitu domain, kodomain, dan range. Ya. Domain itu tadi sudah sedikit saya singgung, yaitu daerah asal. Kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Ya, jadi daerah hasil. Jadi nanti kalau misalkan sebuah fungsi itu relasinya adalah sebuah aturan atau rumus, nah nanti kita akan dapat tuh hanya anggota kodomain yang berpasangan dengan apa? Dengan anggota domain. Nah, itulah yang disebut dengan range. Ya. Jadi sekali lagi dalam konteks himpunan dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut domain atau daerah A asal, atau nanti daerah asal ini adalah sama dengan X ya. Jadi kalau di himpunan pasangan berurutan berarti yang X, Y, X-nya itu sebagai daerah asal. Dan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan ya. Kalau dalam himpunan pasangan berurutan itu yang Y-nya gitu. Kalau dalam himpunan diagram panah, berarti yang kodomain itu adalah yang dituju oleh tanda panah. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut dengan range atau daerah hasil. Nah, ini 3 istilah penting ini nanti akan sering keluar di materi tentang relasi dan fungsi ini. Jadi tolong kalian camkan lagi, sekali lagi, domain itu adalah daerah asal atau X ya. Kodomain adalah daerah kawan atau Y, sementara range adalah anggota di kodomain yang berpasangan dengan anggota himpunan A atau domain. Nah, biasanya itu domain fungsi itu dinotasikan sebagai DF, kodomain fungsi atau daerah kawan, kodomain fungsi KF ya. Range atau daerah hasil dinotasikan sebagai range fungsi. Contoh, nah ini. Tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah berikut. Nah, ini ada diagram panah nih, ya, diagram panah. Nah, domainnya mana? Domainnya adalah ini. Semua yang di himpunan A, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kodomainnya atau daerah kawannya, atau kita notasikan sebagai KF, yaitu ini nih, yang dituju oleh tanda panah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kodomain fungsi. Sementara range atau daerah hasilnya adalah anggota di kodomain yang berpasangan dengan anggota di domain, yaitu yang berpasangan kan cuma ini nih, 1, 2, 3, 4, dan 5. 0 enggak, karena dia enggak berpasangan. Dengan demikian range fungsinya adalah 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Itu ya. Apa yang disebut dengan domain, kodomain, dan range itu kalian harus bisa memahami dari sekarang. Anak-anak, setelah kalian tadi perhatikan atau memperhatikan
bagaimana cara menentukan fungsi dengan diagram panah atau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kita akan melihat bahwa ternyata sebetulnya pada dua himpunan itu bisa dibentuk atau bisa terjadi beberapa fungsi atau pemetaan. Dengan demikian, banyaknya pemetaan yang terjadi itu tergantung banyaknya anggota dari domain dan banyaknya anggota dari kodomain, ya. Sehingga bisa kita rumuskan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kalau seperti ini dari A ke B berarti A-nya sebagai domain, B-nya sebagai kodomain. Itu adalah NB pangkat NA. Kalau banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti B-nya sebagai domain, A-nya sebagai kodomain. Ya, itu adalah NA dipangkatkan dengan NB. Atau dengan secara umum rumusnya adalah banyaknya. Jadi rumus ini bisa kita formulakan secara umum, berarti banyaknya anggota kodomain, ya, itu dipangkatkan dengan banyaknya anggota domain. Gitu ya. Itu rumus secara umum, ya. Jadi nanti tinggal kalian praktekkan aja. Yang disebutin pertama kali berarti dia domain, yang keduanya berarti sebagai kodomain. Di mana pada rumus ini NB-nya, NA-nya sebagai banyaknya anggota himpunan A dan NB-nya adalah banyaknya anggota himpunan B. Oke. Contohnya seperti ini. Nih, kalau misalkan ada contoh seperti ini ya. Ada himpunan A, anggotanya min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 2, di mana X-nya adalah bilangan bulat. Dan B adalah nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Pertanyaannya, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang kedua dari himpunan B ke himpunan A. Gitu ya. Oke, kita bahas ya. Nah, yang A ini, karena bentuk seperti ini, kalian harus bisa menyajikan anggotanya. Ya. Karena ini dalam bentuk notasi, maka nanti yang himpunan A itu kalau kita tuliskan anggotanya jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi anggota dari A itu anggotanya min 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Di mana X adalah bilangan bulat. Ya, min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 2. Yaitu min 1, 0, 1, dan 2. Di mana banyaknya anggota himpunan A ada 4. Kemudian yang B itu nama-nama hari yang diawali huruf S, yaitu apa? Senin, Selasa, Sabtu. Ya, banyaknya anggota himpunan B berarti ada 3. Pertanyaan yang pertama adalah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu adalah apa? Berarti NB pangkatin dengan NA, ya, ini rumusnya ya. Oke, NB dipangkatin dengan NA, yaitu 3 pangkat 4, yaitu 81. Yang B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah berarti NA pangkatin dengan NB. Ya, NA pangkatin dengan NB, yaitu 4 pangkat 3, yaitu 64. Jadi, kita harus tahu pada himpunan yang diketahui itu jumlah anggotanya, itu penting. Jumlah anggotanya untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan. Gitu ya. Anak-anak, setelah tadi kalian tahu atau sudah bisa menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, sekarang kita lanjut ke menentukan rumus dan nilai fungsi. Oke ya. Nah, sebuah fungsi itu memetakan dari X ke Y, ya, memetakan dari domain ke kodomain, ya, itu dihubungkan dengan sebuah fungsi atau relasinya, sebuah relasi, itu jadi nantinya sebuah fungsi. Nah, ini menggambarkan fungsi yang dinotasikan sebagai f(2) X terhadap Y. Dibaca F memetakan X ke Y, atau Y adalah bayangan X oleh fungsi F. Ya. Pusing ya? Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi nanti biasanya begini nih, ada soalnya begini. Fungsi F memetakan setiap X anggota daerah asal ke 2X tambah 5 dari daerah kawan.
Biasanya ada soal seperti ini, tentukanlah pertama notasi fungsi f. Jadi yang seperti ini disebutnya adalah notasi, ya, notasi fungsi f. Kemudian rumus fungsi f, ya ini belum menjadi rumus, nanti dari notasi itu akan menjadi rumus. Seperti apa? Nanti kita lihat. Dan arti dan nilai dari f8. Oke, kita jawab. Notasi fungsi f dari ini itu adalah berdasarkan kalimat soalnya, itu bisa kita tulis f titik 2 x kasih panah 2x tambah 5. Gitu ya. Maka kita baca nih, f memetakan x ke y-nya adalah 2x tambah 5. Jadi f memetakan x ke 2x tambah 5. Oke, itu notasinya ya. Jadi tinggal f titik 2x kemudian kasih tanda panah. Yang B-nya rumus fungsi f. Rumus fungsi f yaitu fx ya. Berarti titik 2 dan panahnya itu tinggal kita ganti dengan kurung ini dan tanda sama dengan, sehingga kita tulis nih yang notasi ini jadi f dalam kurung x tutup kurung sama dengan 2x tambah 5. Dan inilah sebuah rumus fungsi. Arti dan nilai dari f8. Arti dari f8 adalah berarti bayangan 8 oleh fungsi f. Nanti 8 ini adalah nilai x ya. Kita baca nih f8 berarti bayangan 8 oleh fungsi f. Nilai dari f8, nah, maka nilai dari f8 itu adalah pakai rumus ini tadi. Tinggal kita masukkan f dalam kurung 8, maka 8 itulah pengganti nilai x. Kan tadi rumus fungsinya ini, ya, fx sama dengan 2x tambah 5, sehingga x kita ganti dengan 8. f8 sama dengan 2 kali 8 ditambah 5. 2 kali 8 berapa? 16 kan? 16 tambah 5 adalah 21. Dengan demikian nilai dari F8 adalah 21. Oke ya. Itu ya. Jadi nilai fungsi serta rumus dan notasi fungsi. Oke, tadi di contoh tentang nilai dan bagaimana cara menentukan rumus fungsi serta nilai fungsi ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya biar kalian lebih paham. Suatu fungsi diketahui fx sama dengan 3x tambah 4. Berarti kalau udah begini, ini adalah sebuah apa? Notasi apa rumus fungsi? Iya, ini adalah sebuah rumus fungsi. Dengan domain, nah, domain fungsi df sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Tadi di materi tentang apa itu domain, apa itu kodomain, saya sudah menjelaskan bahwa domain itu nanti sama dengan nilai x gitu ya. Jadi itu x nih. Dan kodomain fungsi adalah bilangan bulat. Tentukanlah ya tabel fungsi f, daerah hasil fungsi f, dan yang C adalah himpunan pasangan berurutan fungsi f. Oke? Nah, ini ada yang baru nih, tabel fungsi. Nah, sebetulnya adalah alat bantu ya untuk menentukan jawaban selanjutnya. Tabel fungsi nanti kita bikin ke dalam bentuk tabel seperti ini. X, yaitu adalah ini, domain fungsinya kita tulis. Kemudian ini rumus fungsinya adalah 3x tambah 4. Kita tulis dulu 3x. Jadi nanti ketika 3x ini, berarti ini min 6 itulah 3 kali min 2. Min 6. 3 kali min 1, min 3. 3 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Plus 4. Nah, di sini plus 4. Karena nggak ada x-nya, tulis saja semuanya 4. Plus 4, plus 4 gitu ya. Nah, fx-nya ini berdasarkan tadi rumus ini fungsi, berarti tinggal kita jumlahin 3x tambah 4, min 6 tambah 4, min 2, min 3 tambah 4, 1, 0 tambah 4, 4, 3 tambah 4, 7, 6 tambah 4, 10. Nah, itu dia yang disebut dengan tabel fungsi. Jadi yang atas ini adalah ini, domain. Kemudian ininya adalah kalian sesuaikan berdasarkan rumus, dan yang di sini tinggal kalian kalau misalkan di sini 3x berarti nanti 3 kali yang x ini gitu ya. Itu yang A. Kemudian yang B, daerah hasil fungsi f itu sebagai RF. Yang mana nanti? Yang ini nih, daerah hasil fungsinya kita tulis berarti min 2, 1, 4, 7, 10 ya. Kemudian yang C, himpunan pasangan berurutan fungsi f, itulah himpunan pasangan berurutan fungsi f, itu adalah nanti kita sebutkan
X, Y. Ini tuh kan Y nih. Ya, jadi domain, range fungsi. Ya, jadi ini kita tulis min 2, min 2, min 1, 1, 0,4, 1,7, dan 2,10. Nah, itu contoh soal terkait dengan nilai fungsi dan rumus fungsi. Oke ya, tolong diperhatikan dan dicatat ya, jika kalian misalkan ada hal yang penting menurut kalian. Contoh selanjutnya dari menentukan nilai fungsi ini adalah seperti nomor 3 ini. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x kuadrat dikurangin x tambah 1. Tentukanlah a nilai k jika f6 sama dengan k. Oke. Yang b, bayangan min 3 oleh f. Artinya ini, oleh fungsi ini. Nah, yang a, nilai k jika f6 sama dengan k. Tadi fungsinya apa? Jadi patokan ini rumusnya ini kita tulis. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangin x tambah 1. Tadi katanya f6 sama dengan k. Jadi k itu sama dengan f6. Jadi karena dalam kurungnya ini 6, maka nanti yang x itu kita ganti dengan 6. Jadi 2 kali 6 kuadrat dikurangi 6 tambah 1. Ya, jadi k sama dengan 2 kali 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 6 tambah 1. Ya, 2 kali 36 berapa? 2 kali 36 7, 72 kurangi 6 66 tambah 1, jadi k-nya adalah 67. Itu yang A. Nah, yang B, bayangan min 3 oleh F. Nah, bayangan min 3 oleh F ini, min 3-nya ini sebagai X, atau bisa kita tulis nanti sebagai F min 3. Ya, jadi nanti min 3 ini adalah sama dengan nilai fungsi ketika X-nya adalah min 3. Ya, dengan demikian kita tulis saja fx rumus dasarnya begini, nanti kita ganti menjadi f min 3 sama dengan 2 kali min 3 kuadrat dikurangin 2 dikali min 3 tambah 1. Nah, min 3 kuadrat adalah 9, 2 kali 9 tambah 6 tambah 1. Jadi nanti 18 tambah 6, 24 tambah 1 sama dengan 25. Dengan demikian f min 3 sama dengan 25. Nah, sesuaikan dengan soal, maka bayangan min 3 oleh fungsi f adalah 2, 20, 25 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4 tentang menentukan nilai fungsi. Nah, seperti soal nomor 4 ini, coba perhatikan, suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax tambah b. Jika f min 3 sama dengan min 7, ya, dan f2 sama dengan 13, tentukanlah a nilai dari a dan b, dan yang ke b-nya adalah rumus fungsi tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, kita mau mencari nilai a dan b. Nah, ini kan rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax tambah b. Kita tulis ulang ya. Nah, kemudian di sini diketahui f min 3 sama dengan min 7. F min 3 sama dengan min 7. Maka di dalam kurung ini awalnya x, di sini x, nanti yang x kita ganti dengan min 3. Jadi nanti kalau dalam kurungnya min 3, maka jadi a min 3, a dalam kurung min 3 tambah b sama dengan min 7. Sehingga ini menjadi min 3a tambah b sama dengan min 7. Kita jadikan sebagai persamaan 1. Yang F2 sama dengan 13, sehingga yang 2 ini adalah pengganti X ya. A kali 2 ditambah B sama dengan 13, jadi 2A tambah B sama dengan 13, ini sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi dengan cara dikurang untuk memperoleh nilai variabel A ya. Nah, min 3A tambah B sama dengan min 7, 2A tambah B sama dengan 13, kita kurangin. Oke, kita kurangin. Sehingga min 3A dikurangin 2A itu adalah min 5A. B dikurangin B, habis ya. Min 7 dikurangin 13 adalah min 20. Dengan demikian, A-nya sama dengan min 20, kita bagi min 5. Hasilnya sama dengan 4.
Nah, kita sudah dapat nilai 4. Substitusikan nilai 4 tersebut ke persamaan 1 atau 2. Nah, saya misalkan di sini kita substitusikan ke persamaan yang kedua yang ini. Sehingga persamaan kedua ini kita ganti 2A tambah B sama dengan 13, A-nya kita ganti dengan 4. Ya. Jadi 2 kali 4 ditambah B sama dengan 13. Jadi 8 tambah B sama dengan 13 sama dengan B-nya berarti 13 kurangi 8 yaitu 5. Oke, nilai A-nya kita dapat, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 5. Nah, pertanyaan yang kedua adalah rumus fungsi tersebut. Nah, dengan demikian karena A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, maka masukkan ganti nilai A dan B pada rumus ini, ya, fx sama dengan ax tambah b, dengan nilai A-nya itu 4, B-nya itu 5, sehingga menjadi fx sama dengan 4x tambah 5. Jadi 4 itu nanti pengganti A, dan 5-nya itulah pengganti dari nilai B. Nah, itu contoh soal lain terkait dengan relasi, terkait dengan fungsi, ya. Baiklah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita sudah ngebahas tentang fungsi, cara membedakan fungsi dan bukan fungsi, dan kemudian menentukan rumus dan nilai fungsi, ya. Sebelum kita cukupkan, sebelum kita tutup, ada beberapa kesimpulan yang harus Bapak sampaikan kepada kalian supaya kalian tidak lupa. Yang pertama adalah fungsi, ya. Fungsi itu apa tadi? Ya, pemetaan dari himpunan A, kodomain ke himpunan B. Kodomain adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, jadi nanti anggota himpunan B, kodomainnya boleh punya pasangan lebih dari satu ke anggota A atau tidak punya pasangan gak apa-apa. Tapi yang di himpunan domainnya yaitu himpunan A harus berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi yang di domainnya ini tidak boleh ada yang nganggur, tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan, ya, dan tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Domain disebut juga sebagai daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan himpunan bagian dari kodomain yang semua anggotanya mendapatkan pasangan di domain disebut sebagai range atau daerah hasil. Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya anggota himpunan B atau NB dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Kalau kita balik, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A itu berarti banyaknya anggota himpunan A atau NA dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B atau NB. Nah, notasi fungsi f yang memetakan x ke ax tambah b adalah kita tulis f(2x) tanda panah ax tambah b. Kemudian rumus fungsi yang memetakan x ke ax tambah b adalah f dalam kurung x sama dengan ax tambah b, dengan x-nya domain, ya, x-nya domain dan y-nya adalah kodomain fungsi. Nah, untuk menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi pada fx sama dengan x tambah b, bisa kita gunakan caranya adalah dengan cara eliminasi dan substitusi untuk menentukan terlebih dahulu nilai a dan nilai b. Baik anak-anakku semuanya, ini pertemuan kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah ngebahas fungsi dan menentukan rumus serta nilai fungsi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, silahkan dipelajari lagi, dan jangan lupa banyak berlatih soal. Oke, Bapak cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.